Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holik Setiawan dengan NPM 190219045 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Latar belakang mengapa saya memilih topik tentang UMKM dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, yang mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Banyak perusahaan besar yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang cukup tinggi pada saat itu. Berbeda halnya dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM menjadi sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting. Usaha mikro kecil dan menengah sangat berkontribusi terhadap PDB dengan presentasi mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%. Seiring selalu bertambahnya jumlah UMKM, terdapat juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relatif kurang baik. Dalam penelitian Situmorang pada tahun 2008, UMKM memiliki beberapa permasalahan yang sering dihadapi, yaitu permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi yang sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, kualitas manajemen yang rendah, SDM terbatas, dan laporan keuangan yang tidak jelas, tidak mempunyai legalitas usaha, dan rendahnya kualitas teknologi. Data menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Indonesia menjadi negara yang memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN, mencapai 65,5 juta pada tahun 2021 dan diprediksi akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini terdapat data jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia. Di sini juga terdapat jumlah UMKM di Jawa Barat tahun 2017 hingga tahun 2021 dan jumlah UMKM di Kota Bandung pada tahun 2017 hingga tahun 2021 yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. UMKM memiliki beberapa bidang, diantaranya bidang kuliner, busana, kerajinan, dan yang lainnya. Salah satu jenis UMKM yang sangat diandalkan dalam menunjang ekonomi daerah ialah usaha pada bidang kuliner. Bidang ini menjadi yang paling banyak peminatnya bagi para wirausaha. Menurut BPOM, pada tahun 2022, data menunjukkan 70% UMKM di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, yang 99,5%-nya dari total industri tersebut adalah usaha mikro kecil dan menengah. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang terkenal mempunyai berbagai macam kuliner. Salah satunya di kawasan Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. UMKM makanan dan minuman menjadi jenis usaha yang paling mendominasi, dikarenakan kawasan Taman Sari yang sangat strategis untuk membuka usaha. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM makanan dan minuman, yaitu permodalan, pemasaran, tidak mempunyai legalitas usaha, dan SDM yang kurang berkualitas dalam mengembangkan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya strategi pengembangan usaha. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa kekurangan serta kelemahan yang dimiliki oleh UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Yang kedua, ada apa peluang serta ancaman yang dimiliki UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana strategi dalam pengembangan UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Di sini pun terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, untuk mengetahui peluang serta ancaman yang dimiliki. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang tepat untuk pengembangan usaha UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Di sini terdapat 4 manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan hasil pemikiran dan pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan dalam menjelaskan hasil penelitian strategi pengembangan UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Yang kedua, bagi akademisi diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan. Yang ketiga, manfaat praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi, dan masukan kepada para UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Yang terakhir, bagi penulis diharapkan dapat mengasah kemampuan analisis berlandaskan pada data, asumsi, dan teori sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Di sini terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, lanjut ke keberhasilan usaha UMKM Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung, yang dilihat dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internal memiliki 7 indikator dan faktor eksternal memiliki 3 indikator, yang dimana nanti dianalisis melewati IFAS dan EFAS-nya, sehingga bisa memunculkan strategi pengembangan UMKM yang tepat di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang dimana metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Dalam pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Dalam penentuan sampel menggunakan confidence sampling. Confidence sampling merupakan metode yang penentuan sampel dengan memilih secara bebas kehendak peneliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yang dimana terdapat IFAS dan EFAS. IFAS terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan EFAS terdiri dari peluang serta ancaman. Di sini terdapat uji validitas, uji reliabilitas, dan hasil kuesioner responden UMKM, yang dimana uji validitasnya dinyatakan valid dari 26 instrumen pertanyaan, dan dinyatakan reliabilitas dengan skor 0,89, dan hasil kuesioner tersebut disimpulkan pada halaman berikutnya. Di sini terdapat tabel hasil analisis SWOT berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada 91 sampel. Terdapat 5 kekuatan dan 11 kelemahan, 4 peluang, dan 5 ancaman. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kekuatan terbesar yang dimiliki oleh UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari yaitu memiliki kemampuan dalam hal produksi dengan skor 0,722, sedangkan untuk kelemahan terbesarnya ialah belum memiliki produk yang berkualitas dan keterbatasan modal usaha dengan skor 0,364 dan 0,350. Berdasarkan hasil EFAS yang diperoleh, peluang yang dimiliki UMKM makanan dan minuman yaitu program bantuan permodalan yang diberikan pemerintah dan BUMN daerah dengan skor 0,716. Selain itu, peluang dalam hal program pemerintah dalam pembuatan legalitas usaha dengan skor 0,716. Sedangkan ancaman terbesarnya yang dihadapi oleh UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari yaitu kondisi harga bahan baku yang tidak stabil dengan skor 0,738. Berdasarkan hasil analisis, alternatif strategi yang paling efektif dan efisien dalam pengembangan UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari adalah strategi SO atau Strength and Opportunity, yang menunjukkan strategi SO dengan total nilai paling tinggi yaitu 6.840. UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari dapat menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor yang menjadi kekuatan terbesar UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung ialah keahlian dalam hal produksi, sedangkan kelemahan terbesar yang dimiliki UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung ialah belum memiliki produk yang berkualitas serta permodalan yang terbatas. Sedangkan peluang terbesarnya yaitu program bantuan permodalan dan program pemerintah dalam pembuatan legalitas usaha. Adapun ancaman yang terbesar adalah bahan baku yang tidak stabil di pasaran. Alternatif strategi yang disarankan adalah alternatif strategi SO.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, di sini terdapat 3 saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Yang pertama, diharapkan untuk para UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung dapat memanfaatkan kekuatan serta peluang karena memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahan serta ancaman. Strategi ini nantinya dapat mengembangkan UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung dalam segi peningkatan produk maupun pemasaran, agar pendapatan yang diperoleh juga ikut meningkat. Selain itu, dibutuhkannya kesadaran dari pelaku usahanya sendiri dalam mengikuti program pelatihan dan pendampingan UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Yang kedua, diharapkan peran dan dukungan pemerintah dalam hal mengembangkan UMKM untuk meningkatkan ekonomi daerah di Kelurahan Taman Sari. Melalui program bantuan permodalan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan usaha UMKM makanan dan minuman di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Yang terakhir, diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak UMKM selain bidang makanan dan minuman di Kota Bandung agar dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.